Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widukta Fitriani. Hari ini saya mau ngajak teman-teman ngobrol tapi tetap berbobot tentang perilaku dalam organisasi atau organisational behavior. Jadi kalau biasanya kita lihat organisasi itu cuma struktur atau tugas-tugasnya aja, sebenarnya ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana orang-orangnya berperilaku. Dan percaya deh, perilaku di dalam organisasi itu bisa nentuin maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Jadi yuk kita bahas pelan-pelan dan santai ya, supaya gampang untuk dipahami. Jadi secara sederhananya, organizational behavior adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu bekerja, bagaimana kelompok berinteraksi, dan bagaimana struktur atau sistem organisasi mempengaruhi tindakan orang-orang di dalamnya. Nah, tujuan mempelajarinya bukan cuma biar tahu siapa rajin, siapa yang males gitu kan, tapi supaya organisasi bisa berjalan lebih efektif, lebih sehat, dan lebih produktif tentunya. Nah, organizational behavior ini biasanya tuh dianalisis dari 3 level, yaitu yang level pertama, level individu, level seperti kepribadian, sikap, persepsi, dan motivasi. Nah, yang kemudian level yang kedua yaitu level kelompok. Nah, contohnya itu komunikasi, konflik, dinamika tim, dan kepemimpinan. Kemudian yang level ketiga yaitu level organisasi. Nah, seperti budaya kerja, struktur, sampai lingkungan kerja. Nah, ketiga level ini tuh saling nyambung dan saling mempengaruhi gitu. Karena itu perilaku manusia di tempat kerja itu sebenarnya kompleks banget. Nah, kemudian faktor individu dalam perilaku organisasi. Jadi kalau kita ngomongin perilaku seseorang di tempat kerja, banyak banget faktor dari dalam diri yang biasanya mempengaruhi, misalnya kepribadian. Misalnya yang pertama nih, kepribadian ya. Jadi kepribadian itu ada yang introvert, ada yang extrovert, dan ada yang detail oriented, ada yang lebih fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu nilai dan normal pribadi. Contohnya tuh kejujuran, disiplin, atau integritas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sikap terhadap pekerjaan. Nah, misalnya tuh apakah seorang puas dengan pekerjaannya atau enggak. Terus yang keempat itu persepsi terhadap lingkungan dan tugas. Cara menafsirkannya, situasi sangat menentukan perilaku seseorang. Kemudian yang kelima nih, paling penting dan sering banget orang alami, emosi dan mood. Ini penting banget pokoknya. Mood bagus sama dengan produktivitas naik, moodnya jelek sama dengan segala hal terasa berat. Nah, semua faktor yang udah aku sebutin tadi akan menentukan bagaimana seseorang merespon tuntutan dari organisasi itu. Nah, kemudian sikap kerja. Nah, sikap kerja itu ada 3 komponen utama, yaitu kognitif, afektif, perilaku. Nah, kognitif itu apa yang kita yakini atau pikirkan tentang sesuatu. Afektif yaitu perasaan kita, apakah kita suka atau kita nggak suka gitu kan. Yang ketiga yaitu perilaku, yaitu kecenderungan kita untuk bertindak. Nah, contoh sikap kerja ini yang umum kita temui yaitu adalah yang pertama kepuasan kerja, komitmen terhadap perusahaan, dan keterlibatan dalam pekerjaan. Nah, kalau sikap kerja positif biasanya tuh performa juga ikut positif. Kemudian persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah proses otak kita menafsirkan informasi dari lingkungan. Nah, masalahnya persepsi manusia itu sering kelewat subjektif. Hasilnya biasanya tuh bias penilaian, stereotip, diskriminasi, sampai kesalahan atribusi. Nah,
Keputusan yang didasarkan pada persepsi yang salah bisa bikin hasil organisasi jadi kurang akurat dan bahkan bisa merugikan gitu kan. Nah, kemudian motivasi dalam organisasi. Motivasi itu ibarat bensin buat manusia bekerja. Orang yang memotivasinya kuat biasanya lebih tekun, lebih semangat dan lebih fokus. Nah, motivasi ini dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, harapan terhadap hasil kerja, sistem penghargaan dan lingkungan sosial. Kalau penghargaan bagus, biasanya lingkungan mendukung dan kebutuhan terpenuhi, otomatis motivasi juga meningkat dong kan. Kemudian faktor kelompok dalam perilaku organisasi. Saat seseorang bekerja dengan tim, dalam tim, perilakunya jadi dipengaruhi oleh norma kelompok, peran masing-masing, tekanan sosial, kekompakan tim, dan gaya komunikasi di dalam kelompok. Nah, kelompok yang sehat akan meningkatkan produktivitas, tapi kelompok yang bermasalah bisa menurunkan performa semua anggota tim. Kemudian kepemimpinan. Pemimpin itu bukan sekedar orang yang punya jabatan, tapi dia adalah orang yang memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gaya kepemimpinan ini bisa memengaruhi budaya kerja, moral kerja, komitmen pada pekerjaan, dan bahkan munculnya inovasi gitu kan. Nah, pemimpin yang baik akan membuat orang-orangnya ingin bekerja terus tanpa terpaksa bekerjanya. Kemudian budaya organisasi. Budaya organisasi itu ibarat kepribadian perusahaan. Isinya tuh berupa artefak atau hal-hal yang terlihat seperti seragam atau logo. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang dianut. Yang ketiga yaitu keyakinan inti yang dipegang perusahaan. Budaya yang kuat akan menciptakan rasa memiliki dan memandu perilaku tanpa perlu pengawasan ketat. Nah, kemudian lingkungan organisasi. Selain faktor manusia dan kelompok, perilaku kerja juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti struktur organisasi, kebijakan, teknologi, sistem reward, lingkungan fisik, dan iklim psikologis. Kalau lingkungan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, biasanya muncul nih stres kerjanya. Kemudian hubungan organisasional behavior dengan sistem pengendalian manajemen. Kenapa sih organizational behavior ini penting dalam manajemen gitu kan? Nah, jadi karena sistem kontrol manajemen seperti target, aturan, insentif akan selalu mempengaruhi perilaku karyawan. Jadi kalau orangnya tidak memahami sistem atau merasa tidak adil, maka kontrol itu tidak akan berjalan efektif, dan pada akhirnya perilaku manusialah yang menentukan apakah sebuah sistem pengendalian berhasil atau gagal gitu. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita hari ini mengenai perilaku dalam organisasi. Intinya tuh organisasi itu bukan cuma tentang struktur atau strategi, tapi tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Karena kalau perilaku manusianya bisa dikelola dengan baik, organisasi pasti berjalan lebih efektif. Nah, buat teman-teman juga, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.